Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film action keren lainnya yang berjudul Anate 2021. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Elma Saja, Mira, Fauji Anwar dari Lampung, Muhammad Takwin dari Serang Banten, Faisal dari Giri Madura, Helmi Syafutra, Rifan Khoirun, Puji Astuti dari Bengkulu, Denzrama dari Probolinggo, Satria Alfarijin dari Kebumen, Samri Aditya dari Makassar, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. Awal kisah, kita akan diperkenalkan dengan seorang kepala desa yang bernama Kalian, di mana Kalian adalah seorang kepala desa yang baik, jujur, bijaksana, dan sangat menyayangi seluruh rakyatnya. Selain itu, Kalian juga merupakan orang yang sangat kuat dan tegas, yang tidak segan-segan untuk menghajar setiap orang yang melakukan kejahatan, lalu menyerahkan mereka semua ke kantor polisi. Dimana karena sikap serta karakternya, Kalian pun menjelma menjadi sosok kepala desa yang sangat dicintai dan dihormati oleh seluruh rakyatnya. Suatu pagi, ada seorang kepala desa dari desa lain yang bernama Natadurai yang mendatangi kantor polisi untuk meminta para polisi membebaskan anak buahnya yang saat ini sedang dipenjara di kantor polisi ini. Tapi bersamaan dengan itu, Kalian pun juga datang ke kantor polisi tersebut untuk membuat sebuah laporan. Dan Kalian yang mendengar bahwa Natadurai sedang memaksa para polisi untuk membebaskan anak buahnya dari tahanan, Kalian pun sontak langsung menegur Natadurai karena apa yang dilakukan oleh Natadurai adalah perbuatan yang salah. Dimana menurut Kalian, para anak buah Natadurai memang layak dipenjara karena mereka telah melakukan tindakan kejahatan. Mendengar itu, Natadurai pun menjadi marah sehingga dia langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menghajar Kalian. Namun, ya, Kalian pun bisa mengalahkan seluruh anak buah Natadurai dengan sangat mudah. Setelah itu, Kalian pun langsung menyelesaikan apa yang ingin dia selesaikan di kantor polisi ini. Lalu dia pun bergegas pergi ke stasiun kereta api untuk menjemput adik tersayangnya yang bernama Tangga Minaksi. Karena hari ini, Tangga Minaksi akan kembali pulang ke desa ini setelah Tangga menyelesaikan kuliahnya di India Utara. Dimana saking bahagianya Kalian karena hari ini Tangga akan pulang, Kalian pun sampai membagikan makanan serta minuman gratis kepada setiap orang yang ada di stasiun. Yang setelah cukup lama menunggu, Tangga yang dinanti pun akhirnya telah tiba. मैं यही रहूंगी। तुम आ गई, अच्छा हुआ। Dari obrolan yang mereka lakukan di sepanjang perjalanan pulang, kita akan bisa mengetahui tentang betapa besar cinta dan kasih sayang Kalian terhadap Tangga. Selain itu, dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa kedua orang tua Kalian serta Tangga sudah meninggal dunia, di mana ayah mereka meninggal di saat ibu mereka sedang hamil mengandung Tangga, sementara ibu mereka meninggal tepat sesaat setelah dia melahirkan Tangga. Sehingga, sejak saat masih baru dilahirkan ke dunia
dunia ini, kalianlah satu-satunya orang yang merawat dan membesarkan Tangga hingga Tangga bisa tumbuh menjadi gadis dewasa seperti sekarang ini, di mana kalian sudah seperti seorang ibu sekaligus ayah untuk Tangga. तुम्हारे भाई का दुख मुझसे दे होती तो वो भी तुमसे। तुम्हारा भाई बहुत खुश होता था। आपको बाहरगांव से बुलाया है क्योंकि ये लॉयर का नाम पत्तामल है, यही हमारा केस लड़। Di keesokan harinya, Natadurai menemui seorang pengacara cantik yang bernama Patamal karena Natadurai ingin menyewa jasa Patamal untuk membelanya di pengadilan karena kini dia sedang akan menjalani persidangan terkait kasus tanahnya yang mengalami sengketa, di mana Natadurai memberikan bukti-bukti bahwa tanahnya yang mengalami sengketa memang adalah tanah miliknya. Namun di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba मैडम एक टुकड़ा छोड़कर इसे सारी जमीन दे दी इसने। Tiba-tiba datanglah kalian bersama seorang kakek-kakek ke hadapan Patamal, di mana si kakek ini adalah orang yang menjual tanah kepada Natadurai, dan kalian menjelaskan bahwa Natadurai telah menipu si kakek. Jadi si kakek memang telah menjual tanahnya kepada Natadurai, tapi si kakek tidak menjual semuanya karena si kakek menyisakan sebidang tanah untuk dirinya, di mana sebidang tanah yang si kakek sisakan tersebut adalah tempat di mana istri si kakek dikuburkan. Dan nantinya ketika si kakek meninggal dunia, rencananya si kakek juga ingin dikuburkan di tanah tersebut agar si kakek bisa terus berdampingan bersama dengan istrinya, ungkap kalian. Lalu kalian pun menjelaskan bahwa karena si kakek sudah tua, Natadurai pun menipu si kakek dan membuat si kakek menandatangani berkas yang menyatakan bahwa si kakek telah menjual seluruh tanahnya. Itulah sebabnya secara hukum saat ini seluruh tanah tersebut memang sudah sah menjadi milik Natadurai. Namun meski begitu, kalian tetap memohon kepada Patamal agar Patamal mau membantu si kakek untuk mendapatkan tanahnya kembali. Karena di dunia ini ada hal yang lebih besar daripada hukum, yaitu न्याय। Mendengar apa yang dikatakan oleh kalian, Patamal pun tersentuh sehingga dia pun memutuskan untuk membantu si kakek di persidangan meskipun dia sudah disewa dan dibayar oleh Natadurai. Sehingga dengan begitu, si kakek pun akhirnya bisa mendapatkan kembali tanahnya. Di mana karena apa yang dilakukan oleh Patamal, kalian pun menjadi merasa kagum terhadap Patamal, sehingga dia dan para warga pun langsung memberikan penghargaan untuk Patamal sebagai tanda terima kasih. लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और हमारे मरने पर कितने लोग आंसू बहाते हैं। देखिए ना मैडम कैसे उसकी वजह अपनी मेहनत का पसीना होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के। अरे रे बीज हम बोए और फसल ये काटे। Tapi di sisi lain, apa yang dilakukan oleh Patamal itu membuat Natadurai marah dan kecewa. Sehingga di sini, Natadurai pun berniat untuk melakukan hal yang kasar kepada Patamal. Tapi untungnya, kalian dengan sigap langsung melindungi Patamal dari Natadurai, lalu kalian pun memberikan kata-kata bijak kepada Natadurai. Di mana perkataan dari kalian itu membuat Patamal seketika langsung merasakan kagum kepada kalian. पहली बार में ही दोस्ती हो गई, फिर यारी एक्सपेक्टली। जिंदगी के सफर में कल कैसा होगा तुम्हें कुछ पता है क्या? वेटिंग। धीमे धीमे। Dan sejak hari itu, kalian pun jadi sering mendatangi Patamal di kantornya karena kalian ingin menyewa jasa Patamal sebagai pengacara untuk membantu para rakyat miskin dalam menghadapi persidangan. Dan berawal dari sini, kalian serta Patamal pun menjadi semakin dekat, semakin saling mengagumi, dan sepertinya juga semakin saling mencintai. जन्मदिन मनाया जा रहा है और हम सभी को बनना चाहिए। अरे उधर ध्यान रखो।
Singkat cerita, pada saat sedang merayakan hari ulang tahun tangga adiknya, karena kalian sadar bahwa adiknya sudah semakin dewasa dan sudah waktunya bagi tangga untuk menikah, kalian pun bermaksud untuk mencarikan calon suami untuk tangga. Tapi sebelum mencarikan calon suami untuk adiknya, kalian pun meminta persetujuan adiknya terlebih dahulu tentang laki-laki seperti apa yang tangga inginkan untuk menjadi suaminya. Dan tangga menjawab, siapapun yang dipilih oleh kalian untuk menjadi suaminya, tangga pasti setuju. Mendengar itu, kalian pun langsung mengumumkan pencarian calon suami untuk tangga adiknya ke seluruh daerah yang bisa dia jangkau. माफ करना क्या तुम्हारी बहन को बहू बनाने की औकात है पर दम नहीं की बहन और मेरे बेटे की Satu demi satu laki-laki mulai berdatangan ke rumah kalian untuk melamar tangga. Namun dari sekian banyak laki-laki yang datang, tidak ada satupun dari mereka yang cocok dan sesuai dengan kriteria kalian. उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आया। बिल्कुल नहीं आने देंगे। कहते हैं कि आपकी बहन की शादी मेरे बेटे से हो जाए कि बहन दोनों मिलके पकड़म पकड़ाई खेल रहे हों। भैया सही है। Sampai akhirnya, di suatu hari, kalian dan keluarganya pun pergi ke desa Natadurai untuk melakukan sebuah ritual di sebuah kuil yang ada di desa Natadurai. Dan Natadurai yang mengetahui bahwa kalian datang ke desanya, Natadurai pun langsung menyuruh seluruh anak buahnya untuk menyerang kalian. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Kalian pun bisa mengalahkan seluruh anak buah Natadurai dengan sangat mudah, bahkan bisa menghajar dan mengalahkan Natadurai dengan sangat mudah. Tapi tiba-tiba, kalian melihat sesuatu yang membuat kalian berhenti menghajar Natadurai dan malah membiarkan Natadurai untuk menghajarnya. Tapi hal itu justru membuat Natadurai merasa heran tentang mengapa kalian malah berhenti menghajarnya dan malah membiarkan Natadurai untuk memukuli dan menghajar kalian. Sehingga di sini Natadurai pun menanyakan apa alasannya kepada kalian. Dan kalian menjelaskan, karena aku melihat anak dan istrimu, aku melihat keluargamu, jadi aku berhenti menghajarmu dan membiarkan dirimu menghajarku. Karena aku tidak ingin menghancurkan wibawa dan kehormatanmu di depan anak dan istrimu. Kau mungkin adalah orang jahat, tapi di mata anak dan istrimu, kau adalah pahlawan mereka. Dan aku tidak mau menghancurkan itu, ungkap kalian, yang membuat Natadurai terdiam dan termenung karena kini akhirnya dia menyadari bahwa kalian ternyata adalah orang baik. दुश्मन ही क्यों ना आ जाए, उसको हंसते हुए Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Natadurai pun datang ke rumah kalian bersama seluruh keluarganya. Dimana di sini, pertama-tama Natadurai meminta maaf kepada kalian atas banyak kesalahan yang selama ini dia perbuat kepada kalian. Dan dia menjelaskan bahwa kini dia sudah menyadari kejahatannya selama ini, sehingga kini dia sudah bertaubat. Semua itu dikarenakan karena Natadurai tersentuh dengan kebaikan kalian yang tidak mau menghajar Natadurai di depan keluarganya karena kalian tidak ingin merusak citra serta martabat dan kehormatan Natadurai di mata keluarganya. Lalu Natadurai pun menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke rumah kalian, di mana Natadurai ingin melamar tangga adik kalian untuk dinikahkan dengan adik Natadurai yang merupakan seorang dokter. Mendengar itu, karena kalian melihat ketulusan di mata dan ucapan Natadurai, kalian pun setuju untuk menikahkan adiknya dengan adik Natadurai.
Durai karena kalian merasa bahwa adik Nata Durai adalah orang baik. Namun sebelum menerima lamaran dari Nata Durai, kalian pun terlebih dahulu bertanya kepada Tangga tentang apakah Tangga setuju untuk menikah dengan adik Nata Durai atau tidak. Dan Tangga menjawab, jika kalian setuju, maka Tangga juga setuju. Ungkap Tangga yang membuat kalian merasa sangat bahagia, sehingga di sini mereka pun langsung menentukan tanggal pernikahan. Singkat cerita, hari pernikahan pun akan segera tiba, sehingga kalian dan semua orang segera menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk acara pernikahan dengan rasa bahagia dan penuh sukacita. Namun ketika akhirnya malam pernikahan sudah tiba dan keluarga mempelai pria sedang dalam perjalanan untuk menuju ke tempat pernikahan, tiba-tiba kalian dikejutkan karena tiba-tiba saja Tangga menghilang entah kemana. Yang karena kalian tidak bisa menemukan Tangga di seluruh penjuru rumah, kalian pun akhirnya mengira bahwa Tangga pasti telah diculik. Oleh karena itu, kalian pun segera menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari Tangga ke seluruh penjuru daerah ini dan meminta mereka untuk bisa menemukan Tangga sebelum pihak mempelai pria datang. Yang karena para anak buahnya tak kunjung bisa menemukan Tangga, kalian pun sampai ikut turun tangan langsung demi bisa segera menemukan Tangga. सारे नुक्कड़ रास्ते, हाईवे जंक्शन, गली Tapi sayangnya, setelah dicari ke seluruh penjuru daerah, kalian tak kunjung bisa menemukan Tangga. Sampai akhirnya, Nata Durai dan seluruh keluarganya pun telah tiba di rumah kalian, yang membuat mereka akhirnya mengetahui bahwa Tangga alias calon istri adik Nata Durai telah menghilang. Yang di tengah-tengah kepanikan serta kebingungan semua orang, tiba-tiba salah satu anak buah kalian yang bernama Sekar pun menelpon untuk memberitahu kalian bahwa saat ini Sekar sudah berhasil menemukan Tangga. Namun baru saja kalian merasa lega dan bahagia, dia pun harus kembali merasa kecewa ketika Sekar mengatakan bahwa ternyata Tangga tidaklah diculik, melainkan dia sengaja pergi dari rumah karena Tangga ingin kabur dan kawin lari bersama pacarnya. Ungkap Sekar yang membuat kalian merasa sangat terkejut. Mendengar itu, seluruh warga desa kalian pun merasa kecewa kepada Tangga karena mereka menganggap bahwa Tangga sudah merusak citra dan nama baik kalian dengan kabur dari pernikahan ini. Sehingga di sini mereka pun meminta kalian untuk menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Tangga dan pacarnya karena dia sudah mempermalukan kalian dan semua orang. Tapi di sini Nata Durai menenangkan kalian dengan mengatakan bahwa kalian tidak perlu menghabisi mereka berdua. Kalian cukup membawa pulang Tangga dan adik Nata Durai akan tetap menikahi Tangga meskipun Tangga sudah berniat untuk kabur dari pernikahan ini. Ungkap Nata Durai yang membuat semua orang merasa terharu. Tapi karena Tangga menolak untuk pulang dan ingin tetap pergi bersama pacarnya yang bernama Arvin ini dengan sangat terpaksa, kalian pun akhirnya menyuruh seluruh anak buahnya untuk membiarkan Tangga pergi bersama pacarnya. Meskipun hal itu bisa merusak citra dan nama baiknya di mata semua orang.
Kalian pun meminta maaf dan ingin berlutut di hadapan Natadurai karena dia tidak bisa memenuhi janjinya untuk menikahkan Tangga dengan adik Natadurai. Tapi Natadurai tidak mempermasalahkan hal itu dan langsung memaafkan kalian serta menerima semua kenyataan ini dengan lapang dada. मेरा दिल है ये तुझसे पहना है मेरा हर सपना. Sementara kalian sambil mengingat kenangan kebersamaannya dengan Tangga, dia pun terus menangis bersedih karena kalian tidak percaya bahwa adik tersayangnya telah mengkhianati kepercayaannya. मेरी सारी खुशियाँ तुझसे नोखे ये रिश्तों के धागे तुझसे ये कहना है गुड़िया है तू प्यारी गुड़ी मेरी गुड़िया है तू प्यारी Berhari-hari dan berbulan-bulan seluruh waktunya kalian habiskan dengan rasa galau karena kini adiknya sudah pergi meninggalkan dirinya. Sampai akhirnya di suatu hari bibi kalian menghampirinya lalu meminta maaf kepada kalian atas kesalahan yang telah dia perbuat. Dimana di sini si bibi pun menceritakan sebuah flashback bahwa ternyata sehari sebelum pernikahan tiba, si bibi melihat Tangga sedang menangis. Dan di saat si bibi menanyakan kenapa Tangga menangis, Tangga pun menjelaskan bahwa sebenarnya saat dia kuliah di India Utara, Tangga mempunyai seorang pacar. Di mana Tangga dan pacarnya yaitu Arpin, mereka berdua sangatlah saling mencintai satu sama lain. Tapi setelah pulang ke desa ini, karena kalian berniat mencarikan suami untuk Tangga, Tangga pun tidak berani mengatakan kenyataan bahwa sebenarnya dia sudah memiliki pacar. Sehingga Tangga berniat untuk melupakan pacarnya dan berniat untuk menikah dengan siapapun laki-laki yang dipilih oleh kalian untuk dirinya. Tapi sayangnya saat ini Arvin sudah mengetahui bahwa Tangga akan menikah dengan orang lain. Sehingga kini Arvin telah datang ke desa ini untuk menjemput Tangga untuk kabur bersamanya. Tapi karena Tangga menolak ajakan Arvin untuk kawin lari bersamanya, Arvin pun nekat dan ingin melakukan bundir karena Arvin tidak bisa hidup tanpa Tangga. Tapi untungnya Arvin selamat dan saat ini dia sedang dirawat di rumah sakit akibat luka-luka yang dia dapatkan di saat dia berniat untuk melakukan bundir. Tapi meski dia selamat kali ini, Tangga yakin bahwa Arvin pasti akan kembali mencoba melakukan bundir jika Tangga menikah dengan adik Natadurai. Dimana karena hal itu, Tangga yang tadinya ingin melupakan Arvin demi menikah dengan laki-laki pilihan kalian, kini dia pun menjadi berubah pikiran dan tidak mau menikah dengan siapapun kecuali Arvin. Karena Tangga tidak mau Arvin orang yang dia sayangi tewas karena bundir akibat kecewa karena kehilangan Tangga. ये क्या कह रही हो तुम? Mendengar cerita tersebut, kalian pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata adiknya tidaklah benar-benar mengkhianati dirinya. Karena menurut kalian, apa yang dilakukan oleh Tangga adalah hal yang benar. Tapi sayangnya, Tangga tidak mengatakan apa yang sebenarnya kepada kalian. Karena jika seandainya saja Tangga mengatakan yang sebenarnya kepada kalian, maka Tangga pasti tidak perlu kawin lari. Karena kalian pasti akan langsung membatalkan pernikahan Tangga dengan adik Natadurai dan akan langsung menikahkan Tangga dengan Arvin. फौरन उससे मिलना होगा. हाँ बिल्कुल. Oleh karena itu, di sini kalian pun langsung menelpon Patamal dan mengajak Patamal untuk pergi mencari Tangga adiknya. साक्षी के बारे में कुछ खास पता नहीं चला. Singkat cerita, setelah berhari-hari mencari keberadaan Tangga, kalian dan Patamal pun akhirnya menemukan alamat rumah Arvin. Tapi sayangnya, ketika mereka datang ke rumah Arvin, satpam penjaga rumah ini mengatakan bahwa rumah ini telah disita sejak 2 bulan yang lalu. Oleh karena itu, Patamal serta kalian pun kembali berkeliling ke berbagai tempat untuk mencari keberadaan Tangga. Yang agar bisa menemukan Tangga lebih cepat, mereka pun memutuskan untuk berpencar.
Yang setelah cukup lama berkeliling, kalian pun akhirnya berhasil menemukan Tangga. Di mana di sini kalian melihat Tangga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan telah meminjam uang dari seorang gangster. Lalu teman-teman Tangga pun bertanya kepada Tangga tentang mengapa Tangga tidak meminta bantuan kepada kakaknya saja. Dan Tangga menjelaskan bahwa dia tidak berani menemui kakaknya karena sebelumnya Tangga sudah mengkhianati kakaknya dengan kabur dari rumahnya demi bisa menikah dengan Arvin. Jadi Tangga menganggap bahwa penderitaan yang sedang dia alami ini mungkin adalah karena dosa-dosanya kepada kakaknya. Selain itu, Tangga juga sangatlah yakin bahwa jika kakaknya mengetahui penderitaan Tangga, maka hatinya pasti akan sangatlah hancur. Jadi Tangga tidak mau menemui kakaknya sebelum Tangga bisa keluar dari kesulitan yang saat ini sedang dia alami, agar kakaknya mengira bahwa saat ini Tangga sedang bahagia dan dalam keadaan baik-baik saja. Mendengar itu, kalian pun sontak merasa sangat bersedih mengetahui penderitaan yang sedang dialami oleh adiknya. Lalu, kalian pun mengikuti Tangga pergi ke sebuah klub karena Tangga ingin menemui preman yang dia pinjami uang untuk meminta maaf kepada si preman tersebut karena Tangga belum bisa membayar hutang-hutangnya. Dan si preman tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan si preman juga tidak masalah meskipun Tangga tidak akan pernah membayar hutang-hutangnya, asalkan Tangga mau bermantap-mantap bersamanya satu malam saja, ungkap si preman sambil berusaha menyentuh Tangga. Please, जरूरी नहीं है कि तुम मुझे पैसा ही Melihat si preman yang berusaha menyentuh dan menodai kesucian adiknya, sontak saja kalian pun menjadi sangat marah. Sehingga ketika Tangga pergi meninggalkan klub ini untuk menjual perhiasannya yang masih tersisa agar dia bisa membayar hutang-hutangnya, kalian pun... Ya, dia pun menghajar salah satu anak buah si preman yang menimbulkan sebuah keributan yang membuat seluruh pengunjung klub berlarian pergi meninggalkan klub. Melihat itu, si preman dan para anak buahnya pun langsung mengepung kalian dan bersiap untuk mengeroyok dan menghajarnya. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Meski dikeroyok oleh banyak sekali orang, tapi kalian mampu mengalahkan seluruh anak buah si preman dengan mudah, lalu menghajar si preman habis-habisan, bahkan sampai mematahkan tangan kanannya karena tangan tersebut sempat berusaha menyentuh dan menodai Tangga sebelumnya. Singkat cerita, Tangga pun kembali ke klub ini setelah dia menjual gelang emasnya untuk memberikan uang hasil menjual emasnya tersebut kepada si preman. Namun alangkah terkejutnya Tangga ketika dia kembali, klub sudah dalam keadaan porak-poranda dan si preman beserta seluruh anak buahnya sudah terkapar tidak walakaya. Yang ketika Tangga sudah memberikan uang tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya, ketika dia akan pergi meninggalkan klub ini, tiba-tiba ya, dia merasa bahwa kalianlah orang yang telah menghajar para preman ini untuk melindungi dirinya. Tapi karena dia tidak bisa melihat kalian di tempat ini, Tangga pun mengira bahwa mungkin itu hanyalah perasaannya saja, sehingga dia pun segera pergi meninggalkan tempat ini.
Kalian pun terus mengikuti Tangga sampai ke rumah susun yang Tangga sewa untuk dijadikan tempat tinggalnya, di mana kalian merasa sangat bersedih melihat Tangga adik tersayangnya tinggal di tempat yang kumuh seperti ini. Tangga pun kembali terbangun dari tidurnya karena dia merasa bahwa kakaknya ada di tempat ini. Tapi ketika dia pergi keluar untuk melihatnya, Tangga tidak bisa menemukan kalian sehingga Tangga kembali mengira bahwa mungkin semua ini hanyalah perasaannya saja. Singkat cerita, di keesokan paginya, si pemilik kontrakan yang disewa oleh Tangga pun meminta Tangga membereskan seluruh barang-barangnya, lalu dia pun membawa Tangga ke sebuah rumah kontrakan yang jauh lebih bagus. Yang mana kemudian, si pemilik kontrakan memperkenalkan Tangga kepada Fatamal dan meminta Tangga untuk tinggal bersama Fatamal di tempat ini mulai saat ini, di mana ternyata semua ini adalah rencana yang sengaja dijalankan oleh kalian karena kalian tidak tega melihat Tangga yang tinggal di tempat yang kumuh dan jelek, dan kalian meminta Fatamal untuk tinggal bersama Tangga untuk menemani Tangga karena Tangga tidak mengenal Fatamal yang adalah teman dekat kalian. Sementara kalian menyewa kamar yang berada dekat dengan kamar Tangga, di mana semua ini kalian lakukan agar kalian bisa membuat Tangga tinggal di tempat yang lebih bagus dan nyaman tanpa membuat Tangga tahu bahwa semua ini adalah perbuatan kalian. Karena sebelumnya kalian sudah mendengar ungkapan Tangga yang mengatakan bahwa dia tidak akan menemui kalian sebelum Tangga bisa keluar dari situasi sulit yang sedang dia alami saat ini. Oleh karena itu, demi menghormati keinginan Tangga, kalian pun berniat untuk terus bersembunyi dan tidak akan dulu menunjukkan dirinya di hadapan Tangga sampai Tangga bisa keluar dari situasi sulit yang sedang dia alami. Namun kalian akan terus berupaya untuk melindungi dan membahagiakan Tangga tanpa harus menunjukkan dirinya ke hadapan Tangga. मीनाक्षी, आओ खाना खाते हैं। Kalian pun terus memantau apa yang dilakukan Tangga lewat Fatamal. Namun ketika Tangga selesai makan dan akan mencuci piring bekas dia makan, tiba-tiba मीनाक्षी, dia melihat seorang preman yang membuat dia merasa sangat ketakutan, di mana karena rasa takutnya tersebut Tangga pun sampai mengalami demam, sehingga Fatamal pun segera pergi ke apotik untuk membeli obat untuk Tangga. Namun tiba-tiba Fatamal pun langsung dikepung oleh para preman yang mengincar Tangga, sehingga Fatamal pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Yang ketika akhirnya Fatamal sudah tersudutkan, tiba-tiba datanglah kalian untuk menyelamatkan Fatamal. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Kalian pun bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Lalu, kalian pun bertanya kepada si preman ini tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Tangga. Dan bersamaan dengan si preman ini yang menceritakan apa yang terjadi kepada Tangga di kontrakannya, Tangga pun sedang teringat dengan seluruh kejadian yang membuat dirinya mengalami semua ini. Di mana ketika Tangga pergi meninggalkan desanya, dia pun langsung menikah dengan Arvin. Dan Tangga hidup dengan sangat bahagia bersama Arvin. Bahkan Tangga diperlakukan layaknya seorang ratu oleh seluruh keluarga Arvin. Di mana Arvin adalah orang kaya yang memiliki perusahaan yang besar.
Bahkan, saking sayangnya Arvin kepada Tangga, Arvin pun sampai membagi saham perusahaannya dengan Tangga, sehingga posisi Tangga menjadi setara dengan Arvin, yaitu sebagai CEO di perusahaan Arvin. Sampai akhirnya, di suatu hari, datanglah seorang mafia yang bernama Manoj menemui Tangga serta Arvin untuk mengajak Arvin serta Tangga untuk bekerja sama dengan Manoj, di mana si Manoj ini adalah bank tempat penyimpanan uang-uang gelap bagi para pengusaha dan politisi. Dan untuk bisa membuat uang-uang gelap tersebut menjadi uang yang resmi, Manoj telah bekerja sama dengan 28 perusahaan. Dan tujuan kedatangan Manoj menemui Arvin serta Tangga juga adalah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan mereka agar Manoj bisa merubah uang-uang gelap yang dia simpan menjadi uang-uang yang legal. Tapi karena Arvin serta Tangga adalah orang-orang baik, mereka pun menolak tawaran kerjasama dari Manoj. Namun tanpa Arvin serta Tangga ketahui bahwa Manoj adalah orang yang sangat benci dengan penolakan, dimana apabila ada orang yang menolak untuk bekerja sama dengannya, maka Manoj akan menghancurkan kehidupan dari orang tersebut, lalu dia akan merebut perusahaannya secara paksa. Itu terbukti dengan Manoj yang telah menghancurkan sebanyak 19 orang pengusaha, lalu merebut perusahaan-perusahaan dari ke-19 pengusaha tersebut secara paksa. अपनी मौत के डर से किया है, अपने मन से नहीं किया है. Dan itu jugalah yang terjadi kepada Arvin serta Tangga, di mana tiba-tiba saja pabrik mereka terbakar, bahkan pemerintah tiba-tiba saja mencabut izin dari seluruh pabrik milik mereka. Lalu, Manoj juga menjebak Arvin dalam kasus kecelakaan yang membuat Arvin langsung ditangkap dan dipenjara. Namun tiba-tiba saja Arvin hilang dari kantor polisi yang membuat Tangga berlarian ke sana kemari untuk mencarinya. I'm sorry, ma'am. I think he... Sampai akhirnya ada salah satu anak buah Manoj yang mendatanginya untuk memberitahukan bahwa saat ini Arvin ada di dalam tahanan Manoj, dan jika Tangga ingin Arvin selamat, maka Tangga harus menandatangani berkas yang menyatakan bahwa dia akan memberikan seluruh saham perusahaannya kepada Manoj. Oleh karena itu, tanpa berpikir panjang, Tangga pun segera pergi ke rumah Manoj untuk menandatangani berkas penyerahan perusahaannya kepada Manoj, sehingga Tangga dan Arvin kini telah menjadi pengusaha yang ke-20 yang perusahaannya diambil secara paksa oleh Manoj. Yang itu artinya, kini Manoj telah merebut sebanyak 20 perusahaan milik para pengusaha. Tidak hanya itu, tapi bahkan Manoj juga menyuruh Tangga untuk berlutut di kakinya. Dimana karena hal itu, Manoj pun tidak jadi menghabisi Arvin dan mengembalikan Arvin ke penjara. Lalu, Tangga dan seluruh keluarga Arvin pun berusaha membebaskan Arvin dari dalam penjara dengan menyewa seorang pengacara. Namun, baik pengacara maupun polisi yang berusaha membantu Tangga, mereka semua dihabisi oleh anak buah Manoj. Dan begitulah cerita tentang mengapa Tangga mengalami semua penderitaan ini. Mengetahui semua itu, kalian pun merasa sangat bersedih dan terpukul dengan penderitaan adiknya tersebut. Sehingga di sini, kalian pun berniat untuk melawan Manoj demi bisa membalaskan penderitaan Tangga dan untuk bisa merebut kembali perusahaan Tangga, serta untuk bisa membebaskan Arvin dari dalam penjara dan untuk mengembalikan seluruh kebahagiaan Tangga. Meskipun kalian tahu bahwa
Arvin bukanlah orang sembarangan. Dia adalah mafia paling besar di Kolkata yang mempunyai uang serta jabatan dan pengaruh yang sangat besar. Bahkan dialah orang yang menyetir seluruh pemerintahan di Kolkata. गंगा को जिसने भी रुलाया है, यही उसका विस्तार है। गुस्सा नहीं देखा तुमने। मेरी बहन ने जो कुछ भी खोया है उसे वो दिलाऊंगा। तो क्या हो रहा है वहाँ? ठीक है भाई। Singkat cerita, di keesokan harinya, Manoj pun merasa sangat terkejut ketika perjalanannya terganggu karena sebuah kemacetan. Di mana kemacetan tersebut dikarenakan karena orang-orang ingin melihat para anak buah Manoj yang tewas dihabisi oleh kalian tadi malam dan saat ini tengah digantung di tengah-tengah kota. उधर जिन्हें मार के लटकाया है, वो अपने ही आदमी। Mendengar itu, Manoj pun sontak saja merasa sangat terkejut. Sehingga di malam harinya, Manoj dan seluruh anak buahnya pun merenung dan berpikir tentang siapa orang yang telah berani menentang Manoj dengan menghabisi para anak buahnya. भाई हमारे आदमियों को किसने मारा होगा? Yang di tengah-tengah kebingungannya karena untuk pertama kalinya ada orang yang berani menentangnya, tiba-tiba kalian pun menelpon Manoj dengan mengaku bahwa namanya adalah Anate dan dia adalah orang yang telah menghabisi para anak buah Manoj. Di mana kalian alias Anate bermaksud untuk memberikan peringatan kepada Manoj bahwa mulai hari ini dia akan menghancurkan Manoj dan seluruh kerajaannya. Mendengar itu, Manoj pun mengatakan bahwa jika kau memang seberani itu, kenapa kau tidak menunjukkan dirimu di depanku dan kenapa kau hanya berani berbicara di telepon saja, ungkap Manoj. Namun alangkah terkejutnya Manoj ketika kalian mengatakan bahwa sebenarnya sedari tadi dia memang berniat untuk menemui Manoj secara langsung. Tapi sayangnya para penjaga rumah Manoj tidak mengizinkan dia untuk masuk ke rumah Manoj. Itulah sebabnya saat ini kalian sudah meringkus seluruh penjaga di rumah Manoj, ungkap kalian, yang membuat Manoj merasa sangat terkejut karena ternyata sedari tadi kalian sedang menelponnya dari depan rumahnya. Mengetahui itu, Manoj pun segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap kalian dan para anak buahnya. Tapi sebelum para anak buah Manoj bisa sampai di depan rumah Manoj untuk menangkap kalian, kalian pun... Ya, kalian pun menghancurkan seluruh truk milik perusahaan Manoj sebagai tanda peringatan dari kalian untuk Manoj. Kejadian tersebut sontak saja langsung menjadi berita yang paling viral karena baru kali ini ada seseorang yang mempunyai keberanian sangat tinggi sehingga orang tersebut berani melawan Manoj. Oleh karena itu, di sini semua orang pun mengira-ngira bahwa mungkin orang tersebut adalah suruhan dari kakak Manoj yang bernama Udav Parekar. Karena di negeri ini satu-satunya orang yang berani menentang Manoj hanyalah Udav. Dan inilah dia sosok dari Udav Parekar, kakak tiri dari Manoj Parekar. Dimana meskipun Udav dan Manoj adalah saudara, tapi mereka sangatlah saling membenci satu sama lain. Karena Udav dan Manoj adalah saudara satu ayah namun dari ibu yang berbeda. Itulah sebabnya Udav tidak pernah menganggap Manoj sebagai saudaranya, karena Udav menganggap bahwa ibu Manoj telah merebut ayahnya dari ibunya. Dimana karena hal itu, Udav pun marah dan menghabisi ayahnya serta ibu Manoj. Oleh karena itu, sejak hari itu, Manoj pun juga menjadi sangat marah kepada Udav yang pada akhirnya membuat mereka berdua selalu bersaing dan selalu bermusuhan.
Kembali kepada Tangga, di mana di sini dia sedang menemui Fatamal untuk melarang Fatamal karena Fatamal ingin membuka kembali kasus Arvin agar dia bisa membebaskan Arvin. Di mana Tangga takut jika Fatamal ikut campur dengan urusan Arvin, maka Fatamal juga akan dihabisi oleh para anak buah Manoj. Sehingga di sini Tangga pun kekeh tidak mau menandatangani berkas untuk membuka kasus Arvin kembali, meskipun Fatamal sudah membujuknya habis-habisan. वैसा तुम बोलती जाओ। Sampai akhirnya kalian pun menelpon Fatamal lalu menyuruh Fatamal untuk mengatakan apa yang akan dia katakan. Sehingga di sini Fatamal pun mengatakan setiap kata yang dikatakan oleh kalian kepada Tangga, dimana karena kata-kata dari kalian tersebut Tangga pun akhirnya menurut dan mau menandatangani berkas untuk membuka kembali kasus Arvin. Namun setelah dia menandatangani berkas tersebut, Tangga pun mengatakan bahwa dia merasakan sesuatu dari perkataan yang barusan dikatakan oleh Fatamal, di mana Tangga merasa bahwa kata-kata yang barusan dikatakan oleh Fatamal adalah perkataan yang dikatakan oleh kakaknya. Dan tiba-tiba namun ketika Tangga sedang berjalan menuju ke tempat kalian karena dia merasa bahwa kalian ada di tempat tersebut, tiba-tiba saja dia pun jatuh pingsan. मीनाक्षी, क्या हुआ? Tangga pun akhirnya kembali tersadar, dan ketika dokter selesai memeriksa keadaan Tangga, dokter pun mengatakan bahwa alasan mengapa Tangga jatuh pingsan adalah karena saat ini Tangga sedang hamil. Perkataan dari si bu dokter sontak saja membuat kalian yang berada di luar ruangan pemeriksaan merasa sangat bahagia. Namun berbeda dengan Tangga yang meskipun dia merasa bahagia karena kehamilannya, namun di sini dia juga merasakan kesedihan karena dia teringat dan sangat merindukan kalian kakaknya. Di mana Tangga mengatakan bahwa jika kakaknya tahu kalau dirinya sedang hamil, maka pasti kakaknya akan merasa sangat bahagia. तुझसे भी ज्यादा प्यार करूंगा और देखो। Tapi di sini Fatamal bisa menenangkan emosi Tangga sehingga dia akhirnya bisa tersenyum kembali. Kalian pun langsung mengadakan sebuah ritual perayaan untuk merayakan kehamilan Tangga. Namun seperti biasa, meski perayaan ini adalah perayaan yang diadakan oleh kalian, tapi kalian hanya melihat perayaan ini dari kejauhan dan meminta Fatamal untuk mewakili dirinya dalam menjalankan perayaan ini. Kembali kepada Manoj Parekar, di mana di sini Manoj pun mengadakan sebuah sayembara untuk semua orang, di mana bagi siapa saja yang berhasil menemukan dan menangkap Anate lalu membawanya ke hadapan Manoj, maka Manoj akan menghadiahkan banyak uang untuk orang tersebut. Oleh karena itu, semua orang pun langsung berkeliling mengelilingi seluruh kota untuk mencari Anate alias kalian. Tapi karena mereka tidak mengetahui siapa Anate, bagaimana rupa dan wajahnya, semua orang termasuk seluruh preman yang berusaha mencari Anate pun tak kunjung bisa menemukan Anate. Dan di tengah-tengah pencariannya, tiba-tiba... Ya, kalian alias Anate pun justru saat ini sedang berada di belakang mobil yang dikendarai oleh Manoj. Dan setelah itu, dua orang anak buah Anate pun menyiramkan bensin ke mobil yang dikendarai oleh Manoj. Sehingga dengan begitu, Anate pun bisa membakar mobil Manoj yang membuat Manoj terjebak di dalam mobilnya sendiri. Tapi untungnya, Manoj berhasil keluar dan selamat meskipun dia mengalami sedikit luka bakar.
का कुछ पता चला क्या? सुबह ये लिफाफा Singkat cerita, Manoj pun sudah dibawa ke sebuah rumah sakit dan sudah mendapatkan perawatan terhadap luka-lukanya. Tapi di sini, dia pun kembali dibuat sangat terkejut karena seluruh anak buahnya mengatakan bahwa mereka semua telah menerima ancaman dari Anate, di mana Anate mengancam mereka dan menyuruh mereka untuk menghabisi Manoj, di mana apabila mereka tidak mau menghabisi Manoj, maka Anate akan menghabisi mereka semua. Yang karena kini mereka sudah terkena mental karena ternyata Anate mampu menyulitkan Manoj berkali-kali, mereka pun menjadi berpikir bahwa Anate pasti jauh lebih kuat daripada Manoj, dimana karena hal itu, kini mereka pun menjadi lebih takut kepada Anate daripada Manoj. Oleh karena itu, daripada harus berhadapan dengan Anate, mereka pun lebih memilih untuk berhadapan dengan Manoj. Sehingga ya, para anak buah Manoj pun lebih memilih mengkhianati Manoj daripada mereka harus tewas di tangan Anate. Oleh karena itu, terjadilah peperangan di antara Manoj dengan para anak buahnya sendiri, di mana para anak buah Manoj berusaha menghabisi Manoj untuk menyelamatkan diri mereka dari Anate. Yang di tengah-tengah kejar-kejaran antara Manoj dengan para anak buahnya, Anate alias kalian pun mengatur semuanya agar tangga adiknya bisa menyaksikan Manoj yang sedang ripuh dikejar-kejar oleh anak buahnya sendiri. Ketika Manoj merasa bahwa dia sudah selamat karena dia sudah berhasil menaiki sebuah taksi, ternyata di dalam taksi tersebut sudah ada kalian alias Anate yang akhirnya menunjukkan dirinya di hadapan Manoj. Dimana karena hal itu, Manoj pun langsung melompat dari taksi dan kembali berusaha untuk kabur melarikan diri. Namun setelah seluruh tenaganya dia gunakan untuk kabur, pada akhirnya kalian tetap bisa mengejarnya. Sehingga di sini, kalian pun langsung menghajar Manoj habis-habisan untuk membalaskan rasa sakit serta seluruh penderitaan yang selama ini dirasakan oleh tangga. Lalu, kalian pun membawa sebanyak 20 berkas dan memberikan berkas-berkas tersebut kepada Manoj, lalu meminta Manoj untuk menandatangani ke-20 berkas tersebut, di mana berkas-berkas tersebut adalah berkas-berkas yang menyatakan bahwa Manoj telah mengembalikan ke-20 perusahaan yang sebelumnya dia ambil kepada pemiliknya masing-masing. Sehingga dengan berkas-berkas tersebut, kini perusahaan-perusahaan milik Tangga dan Arvin serta perusahaan-perusahaan milik ke-19 pengusaha yang lain pun telah dikembalikan kepada mereka semua, dimana setelah itu kalian pun pergi meninggalkan Manoj tanpa menghabisinya, karena menurut kalian jika Manoj tewas begitu saja itu terlalu enak buat Manoj, karena kalian ingin menyiksa dan menghukum Manoj lebih parah lagi, sehingga kalian pun memutuskan untuk melepaskan Manoj dan tidak menghabisinya. भैया भैया शत्रु आ गया आओ भैया। Singkat cerita, di malam harinya, Manoj pun mendatangi rumah kediaman Udav kakaknya, di mana di sini Manoj pun memohon kepada Udav agar Udav mau membalaskan rasa sakit hatinya kepada Anate, di mana untuk memastikan agar Udav mau membalaskan dendamnya kepada Anate, Manoj pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di depan Udav untuk membuat Udav merasa simpati kepadanya, sehingga Udav akan mau memenuhi permintaan terakhirnya.
दुनिया को कर मुझे दफनाना। Dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Manoj, Udav pun merasa simpati melihat adiknya yang sampai nekat menghabisi dirinya sendiri demi agar Udav mau menghabisi Anate. Oleh karena itu, di sini Udav pun berkata kepada Manoj yang sedang sekarat bahwa dia pasti akan menghabisi Anate. आज न्याय की जीत हुई है। तुम्हारा पति Di keesokan harinya, Tangga pun merasa sangat bahagia karena Fatamal membawakan berita bahagia untuk Tangga, di mana Fatamal mengatakan bahwa dia sudah berhasil memenangkan kasus Arvin, sehingga besok Arvin akan dibebaskan dari penjara. Mendengar itu, Tangga pun merasa sangat bahagia, sehingga di sini dia pun berniat bahwa besok sesaat setelah suaminya terbebas, Tangga akan segera pulang ke desanya untuk menemui kakaknya yang sudah sangat dia rindukan. के पैसे वापस करने के लिए आपके भाई ने भाई 20 सभी 20 परिवारों के Sementara itu di tempat lain, untuk bisa menemukan identitas Anate, Udav pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mendatangi rumah dari ke-20 pengusaha yang perusahaannya sempat direbut oleh Manoj, karena Udav yakin bahwa Anate pasti adalah keluarga atau kerabat dari salah satu di antara ke-20 pengusaha tersebut. ऊपर 204 में रहते हैं। Melihat ada sekelompok preman yang datang, kalian pun langsung meminta Fatamal untuk menyembunyikan Tangga di kamarnya. Lalu, kalian pun segera menukarkan nomor kamar Tangga dengan nomor kamar dirinya, yang membuat para anak buah Udav yang berniat untuk mencari Tangga malah memasuki kamar kalian. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Yang karena satu-satunya kelompok preman yang tak kunjung memberikan laporan kepada Udav adalah kelompok preman yang dia kirim ke tempat Tangga, apalagi preman-preman yang dikirim ke tempat Tangga tak kunjung bisa dihubungi, Udav pun bisa menyimpulkan bahwa Anate pasti adalah kerabat atau keluarga Tangga. Oleh karena itu, Udav pun langsung mengajak seluruh anak buahnya untuk mencari Anate di tempat Tangga. जिंदगी में बहुत से दुश्मन देखे। Namun kalian yang sudah mengetahui kalau Udav sedang mencarinya, kalian pun langsung mencegat Udav di dalam perjalanannya, sehingga di sini terjadilah tubruk-tubrukan mobil antara kalian dengan Udav. Yang di tengah-tengah tubruk-tubrukan mereka, para anak buah Udav pun pergi untuk mencari Tangga, karena mereka diperintahkan oleh Udav untuk menghabisi Tangga. Melihat itu, kalian pun segera pergi meninggalkan Udav untuk melindungi Tangga, di mana saat ini Tangga serta Fatamal sedang ada di sebuah acara perayaan. Kalian pun menelpon Fatamal untuk memberitahu Fatamal bahwa para anak buah Udav sedang berusaha mencari Tangga untuk menghabisinya, yang mana setelah itu kalian pun membimbing dan mengarahkan Fatamal agar Fatamal bisa meloloskan diri dari kejaran para anak buah Udav. कहाँ ले जा रही हो मुझे? नहीं, ये बताओ। Namun pada akhirnya, Fatamal serta Tangga pun terpisah, sehingga kini Tangga harus berjuang sendiri untuk bisa meloloskan diri dari para anak buah Udav yang berusaha untuk menangkap dan menghabisinya. Dan ketika para anak buah Udav hampir bisa menangkap Tangga, tiba-tiba
Kalian pun muncul dan menghajar orang-orang tersebut, di mana hal itu akhirnya membuat Tangga mengetahui bahwa saat ini ada seseorang yang sedang melindunginya. Namun ketika Tangga berbalik ke belakang untuk melihat siapa orang tersebut, kalian sudah menghilang sehingga Tangga tidak bisa melihat kalian. Kalian pun berkali-kali melindungi Tangga dari kejaran anak buah Udaf tanpa sepengetahuan Tangga, sehingga Tangga tidak pernah mengetahui bahwa orang yang sedang melindunginya adalah kakaknya, karena yang dia tahu bahwa saat ini ada orang yang sedang melindunginya, namun dia tidak tahu siapa orang tersebut. Tapi pada akhirnya Tangga pun berhasil ditangkap dan dihajar oleh Udaf. Namun ketika Udaf akan mencekik dan menghabisi Tangga, tiba-tiba ya, lagi-lagi kalian datang untuk melindungi Tangga, adik satu-satunya yang sangat dia cintai dan sayangi. Sehingga di sini kalian pun langsung menghajar Udaf dengan penuh amarah karena Udaf telah berani menyakiti Tangga adiknya. Dan tanpa perlawanan yang berarti, kalian pun bisa mengalahkan dan menghabisi Udaf. Bersamaan dengan itu, Tangga pun sedang mendatangi para anak buah Udaf yang terkapar untuk menanyakan siapakah orang yang telah menghajar mereka semua. Yang karena sebenarnya Tangga sudah bisa merasakan bahwa kalianlah yang sedari tadi melindunginya, Tangga pun menunjukkan foto kalian lalu menanyakan apakah orang di foto ini yang telah menghajar mereka atau bukan. Yang karena si orang ini mengatakan iya, Tangga pun akhirnya meyakini bahwa memang kakaknya lah yang sedari tadi melindunginya. Bahkan kini Tangga pun juga mengetahui bahwa orang yang selama ini melindungi dan menjaganya dari balik bayangan adalah kalian, kakak tercintanya. Kalianlah yang telah mengalahkan Manoj, kalianlah yang telah mengembalikan perusahaannya, dan kalian jugalah yang telah membebaskan Arvin suaminya. Bahkan kini Tangga pun menyadari bahwa kalian jugalah yang telah membuatnya pindah dari kontrakan yang kumuh ke kontrakan yang bagus. Mengetahui semua itu, sesaat setelah kalian berhasil mengalahkan Udaf, Tangga pun langsung mendatangi tempat pertarungan antara kalian dengan Udaf, lalu berteriak-teriak meminta kalian untuk keluar. Melihat kalian, Tangga pun langsung berlari dan memeluknya, lalu meminta maaf karena dia sudah mengkhianati kalian dengan kabur dari pernikahannya. Dan bersamaan dengan kalian yang akhirnya bisa memeluk adiknya kembali, film pun sudah berakhir. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.